Halo semuanya, kita ngopi yuk. Yuk ngopi. Ngobrol pintar bareng Lisa dan Ayo. Nah, Jakarta, ibu kota Indonesia. Tempat nongkrong kita, tempat kita tempat sekolah. Iya, Wah. tempat mengadu nasib. Lu dari lahir di Jakarta nggak? Lahir di Jakarta. Oh, gue juga lahir di Jakarta, besar sekolah di Jakarta. Sekolah di Jakarta. Oh ya sama. Berarti dari lahir sampai sekarang kita anak Jakarta dong. Anak Jakarta. Ibu kota. Anak Jakarta, anak Iya, ibu kota. Anak ibu kota. Nah, ulang tahun Jakarta tanggal berapa? 22 Juni. Bener gak? Waduh. Bener ya. Apa lu gak tahu? Iya aja. 22 Juni tahu dong kan PRJ itu. Iya, PRJ. Memang setiap Juni PRJ. Iya, tanggal 22 kan. 22 Juni tahun 57. Tahunnya gue gak tahu. Ya, 57. Benar. Tahu nggak lu? Biasa kan pertanyaan di sekolah, luas provinsi DKI Jakarta. Waduh, gila. Ya kan? Iya, enggak. Dulu tuh RPUL. Iya. RPUL apa ya singkatnya? Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap. Oh iya. Dulu ada bukunya ya? Ada buku. Buku yang paling favorit kalau teman ada yang bawa itu dia yang maha pintar. Maha pintar. Gue di rumah ada sih, tapi nggak dibawa ke sekolah. Kalau dikasih PR bisa mengerjakan, kalau ditanya di sekolah nggak bisa jawab. Contekannya di rumah. Yoi. Provinsi Jakarta luasnya 7.000 meter. Nah, biasanya orang tahu nih pasti. Kota Jakarta dibagi jadi berapa wilayah? 5. 5. Utara, selatan, pusat, barat, timur. Nah, Kota Jakarta itu jadi 5 kota madya dan 1 kabupaten administratif sebenarnya. Jadi Kabupaten administratif. Kepulauan Seribu itu Jakarta. Yang kalau mau ke sana dari Ancol ya, naik itu. Iya, bisa juga kapal. dari Muara Karang. Oh, oke. Bisa juga tergantung budget berarti. Oh, tergantung budget. Mau yang kapal boat, dari, apa yang kapal barang, iya kan? Nah, ini pintar banget nih, ini pengetahuan nih bagi anak-anak Jakarta, anak-anak Jaksel, Jakut, Jakbar, Jaktim, Jakpus. Ya gak? Sebenarnya Jakarta itu nama aslinya ada 6 kali perubahan tuh. Sebelum Jakarta. Nah, yang lu tahu Jakarta itu namanya apa? Nama sebelum jadi Jakarta. Pasti pernah belajar IPS nih. Dulu Sunda Kelapa. Ah, Sunda Kelapa, betul. Iya. Ya itu doang sih Sunda. Sunda Kelapa. Jadi ada sejarah pembentukan nama kota Jakarta. Jadi dari awal nih ya. Betul, pertama kali itu namanya Sunda Kelapa. Jadi pelabuhan kerajaan Sunda, karena kan namanya sebenarnya Sunda Kalapa. Kalapa. Iya. Jadi bukan Sunda Kelapa. Bukan kelapa buah ya? Mungkin ya. Ini gue sih belum kulik lagi, tapi karena bahasa Sunda kali ya. Kalau Sunda bilangnya kalapa. Mungkin. Oke. Marut Kalapa nih. Iya. Masuk akal. Kali. Nah, itu lokasinya sebenarnya di muara Sungai Ciliwung. Oke. Ibu kota kerajaan Sunda. Nih bentuknya masih kerajaan nih karena tahun 397 sampai 1527. 1500-an loh. Oke. Kita ngomong tahun 300. Nah, belum jadi Indonesia. Jadi Nusantara ini terbagi dikuasai sama kerajaan-kerajaan. Ternate, dulu belum ada Indonesia, belum ada Indonesia. Belum ada negara Indonesia. Nusantara lah. Ya. Nusantara dong. Ada Pulau Jawa. Iya, ada Sunda Kelapa. Jadi daerah Jakarta yang kita sebut Jakarta sekarang dari tahun 400 lah 397 sampai 1527. Wah, hebat kan? Ibu guru sejarah ya. Ibu guru sejarah. Jadi ibu kota kerajaan Sunda namanya Pakuan Pajajaran. Nah, sekarang namanya Bogor ibu kotanya. Oh, oke. Karena kerajaannya kerajaan Sunda. Ini menarik ini. Iya, ini seperti ada kerajaan Sunda waktu itu ya. Oh iya benar, viral, Empire. Iya betul, memang namanya bahasa Inggrisnya itu. Oh, Sunda Empire. Sunda Empire. Nah, itu dari zaman dulu memang karena kan belum jadi Indonesia, nggak ada Indonesia deh, orang terakhir aja 1527. Oh iya, belum. Indonesia belum merdeka. Nah, ini bertahan sampai 1527 dikuasai si Sunda, kerajaan Sunda ini. 397 sampai 1527. 1527. Oke, kalau 400 sampai 1500 berarti 1000. Ya, 1100 tahun. 1100. Si Sunda Kelapa. Okay. Sunda sebenarnya. Nah, yang kedua itu tahun 1527 sampai 1619. Oke, itu range kira-kira 90 tahun. 27 kalau 30 sampai 20 ya. Iya, 90 iya, tahun. Oh iya. Kalkulatornya luar biasa. Anak kumon. Anak kumon. Oh iya. Gue anak sejarah. Iya, yoi. Waktu itu sebenarnya ada bangsa Portugis yang bangsa Eropa datang pertama ke Jakarta. Jadi Portugis dulu nih. Oke. Portugal. Berlayar dong. Di abad ke-16. Oh ya berarti tahun 1600 ya. Nah pada tahun 1000 berarti 1527 sih belum 16 ya.
1500-an. 16 jalan. 15 jalan dong. 16 sampai 16 jalan. Iya, Jadi 15 lebih sampai 16 lebih. Iya, udah. Ya, Hampir oke, lanjut. Nah, jadi next birthday itu. Raja Sunda. Oh iya betul. Raja Sunda minta bantuan Portugis untuk bikin benteng di Sunda Kelapa. Jadi kerajaan Sunda ini minta tolong, Portugis bantuin gua dong untuk perlindungan dari serangan dari Cirebon, kerajaan Cirebon. Oke, jadi dulu ini Sunda ini kan kerajaan. Kerajaan dong. Untuk mempertahankan wilayahnya. Dia mau diserang sama kerajaan lain. Dia minta tolong sama Portugis nih sama yang orang ini. Karena teknologi mereka mungkin lebih maju kali ya. Iya, mungkin di tahun 1527 sampai 1619 loh. Akhirnya bikin benteng. Benteng di Sunda Kelapa. Nah, isi perjanjiannya memberikan Portugis kebebasan berdagang melalui pelabuhan Sunda Kelapa. Kalau lu bantuin gue, ya kan kita banyak tuh perjanjian dulu belajarnya Linggarjati. Pokoknya perjanjian-perjanjian antara perjanjian luar negeri sama internal dengan orang kerajaan. Iya. Oh, jadi dikasih fasilitas kalau udah bantuin. Lu bebas deh dagang di kita, gue kasih lu kelegaan deh buat keluar masuk. Gitu. Akses dikasih akses. Nah, setelah bantuin bikin benteng. Nah, sebelum itu terlaksana, jadi Cirebon juga minta bantuan sama Demak tuh. Pokoknya untuk nyerang pelabuhan, untuk ngelawan si Sunda. Oke, jadi kerajaannya ada kerajaan Sunda, ada kerajaan Cirebon, ada kerajaan Demak. Nah, dia tahu dong, wah si Sunda minta bantuan Portugis, gua minta backup siapa ya? Waduh. Mau nyerang dari zaman dulu nih. Lu bayangin 1527, gokil. Nah, jadi dia minta berantem, akhirnya menang. Yang menangin sudah Fathahilah tahun 1527. Nah, si Fathahilah ini yang menggantikan Jayakarta, mengganti nama Sunda Kelapa jadi Jayakarta. Oh, Fathahilah ini nama orang? Nama orang, artinya kota kemenangan. Sebenarnya ini mesti satu sesi bahas sendiri nih. Ada historikalnya. Jadi ini panjang banget. Wah, panjang deh ceritanya. Hari ini kita khusus bahas berubah namanya aja. Tapi kalau mau ada sejarah cerita, nanti gue bikinin satu episode. Waduh, itu seru. Menceritain seru-seru. Kalau dulu gue nggak suka sejarah loh, karena nggak nyambung ceritanya di kepala gue. Cuma disuruh ngafalin tahun. VOC datang ke Indonesia, nama-nama kapal yang bersandar, kapal Portugis. Tahun dan tanggal itu paling ribet sih. Itu kan kayak nonton film Jurassic, ditanya kapan T-Rex keluar, di menit berapa, kan nggak penting juga. Kalau gua tuh tidak suka sejarah karena ada guru yang pernah bilang sama gua, yang berlalu biarlah berlalu. Jadi gua tidak terlalu mempelajari sejarah, teman-teman. Sejarah itu penting untuk membangkitkan nasionalisme. Ini aja gua baru setelah bahan ini gua kulik, ternyata sejarah Indonesia tuh sejarah Jakarta tuh keren banget. Menarik banget. Nanti kita bahas lebih detail. Nah, yang kedua kan itu tadi jadi Jayakarta, artinya kemenangan kan sampai. Jadi setelah perang menang, tokoh yang namanya Fathahilah ini memberi nama Jayakarta, kota kemenangan Jaya. Oke, jadi berubah jadi nama Jayakarta. Nah, tahun 1619 itu datang Belanda. Oke, ganti. Belanda, tapi bukan Belandanya, itu datang yang namanya Perusahaan Dagang Belanda. Oke, VOC. Oke. Nanti VOC itu singkatannya apa ya? Ada tuh, itu VOC itu Perusahaan Dagang Belanda. Itu perusahaan dagang. Makanya dibilangnya kan company. Sebenarnya company. Perusahaan itu bukan orang yang datang untuk menjajah. VOC itu orang yang datang untuk berdagang. Nah, jadi ini juga sedikit sejarah ya. Berarti sebenarnya yang datang itu bukan buat menyerang Indonesia sebenarnya. Bukan dong, buat apa? Tapi ibaratnya ini perusahaan yang mau melebarkan sayap multinasional bisnis. Datang ke Indonesia. Betul. Makanya namanya VOC. Jadi si VOC ini berkuasa tahun 1619 sampai 42 yang sebelum Jepang masuk. Oh, dia berkuasa di Indonesia ya. Kan katanya dijajah. Berdagang di Indonesia sebenarnya. Nah, katanya kan menjajah ya. Padahal Indonesia aja, nama Indonesia itu terbentuk tahun 1945. Dari tahun 1619, dari tahun 300-an tidak ada Indonesia. Belum dideklarasi bernama Indonesia. Betul. Dan sebenarnya jadi waktu VOC masuk, dia itu cuman untuk, kalau dulu katanya kalau penjajahan itu gold, glory, gospel. Pernah tahu gak lo? Nyari emas, kekuasaan sama gold, keagamaan, itu menyebarkan agama. Menyebarkan ajaran agama. Jadi sebenarnya VOC ini perusahaan dagang, nyari untung. Karena nyari untung, gold, komersil. Nah, menghasilkan keuntungan. Betul. Dan ini dia sempat ganti beberapa nama, sempat diganti namanya jadi Batavia.
Ada yang tahun 1619 namanya Staat Batavia yang kepemimpinan Jan Pieter Zoon-Koen. Pasti pernah tahu tuh. Jan Pieter Zoon-Koen. Kalau angkatan kita mah anak SD-nya pasti. Itu belajar ini. Pernah mendengar Mr. Jan Pieter Zoon-Koen ya. Zoon-Koen ya. Si Pak Kun ini. Yeah. Si Pak Kun ini akhirnya akhirnya merubah nama ke Indonesia ya. Pak Kuncoro. Iya. Nah, abis Staat Batavia tahun 1621 pemerintah kolonial Belanda ngubah namanya dari Staat Batavia jadi Gemeente Batavia atau Kota Madia. Gemeente. Gemeente apa Gementi? Artinya Kota Madia. Gemeente. Artinya Kota Madia. Oh, Kota Madia Batavia. Oke. Nah, udah jadi tahun 35 diganti lagi Staat Gemeente Batavia, tapi intinya tetap Batavia lah. Ya. Tetap ada nama Batavianya gitu kan. Batavia Reborn, New Batavia. New Batavia. Gitu ya. Iya. Nah, lo tau nggak sebenarnya si VOC ini datang ke Jakarta kan dia perusahaan. Itu dari zaman dulu itu perusahaan yang bentuknya ini loh saham. Jadi itu bukan negara Belanda datang ke Indonesia. Tapi sebuah perusahaan yang kepemilikannya banyak, ada 17 pemilik di dari Belanda. Negara lain juga dari Belanda. Tadinya dari Belanda datang. Dia pengen cari keuntungan dalam bentuk penjualan rempah-rempah ngambil dari Indonesia. Ibaratnya kalau sekarang tuh di saham orang asing ambil saham beli di saham di Indonesia. Tapi kalau dulu ini orang mau ngambil barang rempah-rempah ke Indonesia, bumbu masak dari Indonesia. Kenapa langsung dari ininya, sumbernya. Kok bisa orang luar negeri tahu ada Indonesia dan ada rempah-rempah? Nah, awalnya nih gue kelihatan pintar banget ya gue. Ini lo ada yang namanya Marco Polo, pemberani dan tangguh. Wah iya itu rokok ya kalau nggak salah. Oh iya. Nggak tahu. Nah, ada iklannya. Dia itu dulu sempat tahun 1300-an itu sempat mampir. Dia itu nulis daerah-daerah Asia yang dilewatin. Tunggu, Marco Polo itu Amerika ya? Amerika. Apa Portugis? Amerika ya? Amerika. Ini coba ya. Ini kan berdasarkan pengetahuan. Gua ini ya. Pokoknya Marco Polo udah keliling, tapi dia mendaratnya di Amerika. Kayaknya dia mendaratnya di Sumatera. Nanti kita bikinin gua akan kulik ini lagi karena menurut gue ini menarik banget loh. Dia itu sistem kepemilikan saham udah dari tahun 1600 abad 16. Jadi beberapa orang tuh berinvestasi. Iya. Buat membiayai perjalanan, betul kan perjalanan nggak murah loh. Lewatin laut ada yang meninggal karena belum penyakitnya, belum masalah banyaknya harus bawa senjata karena takut perompak. Pirates bajak laut. Ya, terus penyebaran alam, terus perjalanan berbulan-bulan bahan makanan ya. Betul. Jadi nggak mudah. Nah, itu makanya dia nyari, Indonesia ini potensial banget. Jadi berdasarkan tulisan Marco Polo bahwa di Indonesia ada ini, dicarilah Indonesia. Betul. Nyampe lah si VOC. Jadi sebenarnya VOC itu menarik banget sih. Jadi sebenarnya sejarah itu seru. Kalau dibawain sama kita. Oh iya. Betul, kalau dibawain sama kita. Dan sebenarnya dia itu umurnya cuma 200 tahun. Oh, umur perusahaannya. Kenapa? Kita kan dibilang dijajah 350 tahun. Anggaplah yang dijajah bukan Indonesia, ya si Batavia lah. Dulu dijajah. Pertanyaannya kan ada kesultanan, kok bisa-bisanya dijajah? Ibarat kata tanah ada berpenghuni nih. Nggak mungkin dong preman datang langsung keluar. Pasti udah ada pertahanannya dulu. Pasti melawan ya? Pasti melawan. Jadi sebenarnya, nah itu jadi pertanyaan juga tuh. Sebenarnya bukan dijajah, tapi dimonopoli perdagangannya. Jadi dibilang gini, jual beras ke gua, jangan ke Cina, jangan ke Portugis. Iya benar. Karena Cina barangnya jelek. Portugis tuh enggak curang katanya. Jadi Jadi pengepul. Iya, jadi dia itu memonopoli perdagangan. Iya, diambil semua. Nah, kenapa VOC bisa bangkrut? Karena pemimpin VOC yang di sini namanya Gubernur Jenderal itu banyak melakukan korupsi. Iya. Karena dia yang standby di sini. Karena dia yang mainin. Duit yang dari sini nggak dibalikin ke Belanda. Gitu. Nah, ini seru banget loh. Ini tuh bisa jadi setengah jam sendiri. Pemerintahan kolonial Belanda itu seru banget. Next deh. Nanti kita bikin satu bahan. Jadi zaman itu disebutnya Batavia. Ya kan? Ternyata gue baru tahu bukan dijajah, orang Indonesia belum ada. Dan itu memonopoli perdagangan. Wih, keren. Oke. Yang keempat. Waktu Belandanya pergi
datang Jepang. Nah itu juga jadi Belanda udah beres bisnisnya nih, udah bangkrut ceritanya. Datanglah Jepang. Kok bisa ya? Jepang. Lo tau nggak kenapa Jepang bisa masuk ke Indonesia? Gimana tuh? Kan tadinya kan udah ada si Belanda. Berjuang dong, gue nggak mau nih dijajah lah kasarnya. Kok Jepang masuk kita mau dijajah lagi? Harusnya kan nggak mau jatuh 2 kali dong. Iya, waktu itu Jepang akhirnya menduduki gue juga ngulik tuh. Jakarta pada tahun 1942 sampai 45 namanya jadi dibalikin lagi sama Jepang jadi Jakarta. Karena Jepang datang sebagai kakak tua, saudara kita, saudara se-Asia. Oh, karena sama-sama dari Asia. Wilayah Asia. Wilayah Asia. Dia kan lagi perang tuh, perang Asia Timur Raya ya. Waktu itu, wah ini keren banget deh pokoknya, gila gue berasa Jepang pintar. dan Amerika ya. Asia Timur, gue lupa. Gue nggak hafal. Nanti kita bikin juga. Makanya kan ada film Pearl Harbor ya, Pearl Harbor tuh yang Jepang menyerang Amerika ya. Dia bilang, gue bantuin deh lu, gue lepasin deh si Bung Karno sama Hatta yang tadinya ditawan Belanda. Dia datang dengan seolah niat baik. Datang ke Jakarta, dibikin tuh katanya dilatih kita jadi tentara-tentara. Oh iya, tentara. Padahal heiho, kempetai. Ya kurang lebih seperti itu ya. Iya, kalau ada namanya. Salah. Iya, dia bentuk juga RT, RW. Sebenarnya untuk tujuan dia, pokoknya keren banget dah cerita sejarah itu. Masih dengar dari sejarawan-sejarawan. Jadi tahun 42, Jepang itu berhasil menduduki Batavia dong. Dengan datang sebagai niat baiklah, gue saudara tua lu. Nah, ada satu pertanyaan dari gue. Kalau Jepang menduduki Batavia, bayangkan seberapa besar pantatnya ya, seberapa luas ya, karena menduduki Batavia ya. Betul. Oke, tidak perlu dijawab, kita next ya, lanjut. Ini jadi ngedrop nih kan? Jadi ngedrop, udah semangat ya. Gue pinter banget nih, gitu. Yang ngulik gini tuh keren banget. Emang seorang guru tuh harus dapat tantangan celutukan dari murid. Oh iya benar. Abis itu naikinnya ya, kalau naikinnya. Oke, lanjut. Akhirnya pokoknya Jepang kan kalah tuh tahun 45. Karena ada bom Hiroshima dan Nagasaki. Dibalas ya sama Amerika, Hiroshima Nagasaki ya. Nah, abis itu langsung proklamasi. Kesempatan. Nah, kenapa waktu Belanda nggak buru-buru ya proklamasi gitu. Nah, gue juga merasa belum siap. Iya, berasa masih biasa aja. Nanti ya coba kita cari, ini seru banget sih. Jadi tahun 45 langsung tuh diadain proklamasi kan, sama nih, Soekarno sama Hatta. Iya, katanya nggak ada yang jajah. Padahal dulu juga sempat kosong kan. Nggak ada yang menduduki. Nggak ada yang menduduki, semua pada berdiri. Jadi udah akhirnya sampai sekarang. Sekarang namanya Jakarta. Iya. Jakarta tahun 45 sampai sekarang. Nah, Jakarta tahun 45 sampai sekarang juga sempat berubah sedikit-sedikit. Jadi tahun 45 pemerintah Kota Jakarta itu namanya Pemerintahan Nasional Kota Jakarta. Oh, mungkin makanya dijadiin ibu kota kali ya? Iya kali ya. Nah, gue juga belum ngulik sih. Jadi pemerintahan nasional. Begitu dia merdeka, dia menentukan satu ibu kota negara ini di mana. Mungkin ini saat 45 ini yang saat disebut pemerintah nasional. Ya mungkin. Tahun 50 dalam masa pemerintahannya ini udah merdeka dong, udah Indonesia. Jadi berubah jadi Batavia lagi. Oh, balik lagi? Iya. Balik lagi ya. Tapi nggak lama langsung diganti jadi Kota Praja Jakarta. Praja. Iya, gue juga bingung tuh Praja artinya apa. Nanti kita cari. Tahun 58 dijadiin Jakarta itu namanya Daerah Swatantra, Kota Praja Jakarta Raya. Panjang ya. Swatantra tuh apa ya? Swa kayak swasembada itu pasti Swatantra. Swa mandiri mungkin ya, Mungkin namanya Swatantra, Daerah Swatantra. Kota Praja Jakarta Raya. Nah, tahun 61 nih. Jadi pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Jakarta, DKI Jakarta. Kota pemerintahan nih jadinya. Sampai sekarang? Nah, enggak juga. Tahun 64 baru Ibu Kota Negara Republik NKRI Jakarta dengan nama Jakarta only. Jakarta doang. Jakarta. Tahun 99. Nah, jadi Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah namanya pemerintahan provinsi sekarang, pemerintahan provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Iya, DKI Jakarta. Dan dibagi yang tadi 5 wilayah. 1 kota administratif. Jadi Kepulauan Seribu juga. Iya. Nah, ada fakta-fakta unik nih. Apa tuh? Sebagai orang Jakarta tahu dong kawasan Menteng, kawasan elit di Jakarta. Oh iya dong. Yang harga tempat nongkrong anak selatan ya, anak Menteng. Anak Menteng yang kalau punya rumah di Menteng itu kayak anak orang kaya banget. Iya. Semeternya bisa berapa ratus juta tuh. Iya. Semeter doang loh. Dan orang yang punya rumah di Menteng yang dimaksud ya, bukan Menteng belakang, Menteng Wadas. Bener-bener Menteng. Daerah Menteng yang dimaksud itu sebenarnya rumahnya nggak mungkin 100-200 meter, 400. Gede-gede. Nah, kenapa Menteng jadi kawasan elit coba? Iya dong. Iya. Kenapa Menteng? Karena mahal-mahal kali.
Nah, kenapa bisa ada mahal? Sejarahnya itu? Ada sejarahnya. Oke. Jadi dulu ada namanya waktu zaman VOC nih ya, VOC kan melakukan perdagangan. Oke. Ada perusahaan real estate pertama masuk ke Indonesia. Oh, jadi zaman perusahaan real estate. Jadi di Belanda kan canggih, dia udah bentuknya company memang. Nah, namanya ya, kolonial Belanda. Koloni itu permukiman. Oke. Dia bikin permukiman di daerah Menteng. Jadi si perusahaan Bouwplok namanya. De Bouwplok. De Bouwplok ya tulisannya. Nah, De Bouwplog. De Bouwplok itu perusahaan real estate pertama di Indonesia, didirikan sama arsitek namanya Peter Adrian Jacobus Mujun. Oke. Si Mujun. Jacobus Mujun ini tahun 1879. Jadi orang yang pertama mengenalkan Indonesia real estate mungkin ya? Real estate betul. Iya. Perumahan yang ada tamannya. Jadi dia tuh bikin ini jadi kayak kota di Minerva di Belanda. Oh, ada satu. Oh, dia mengaplikasikan kota di Minerva di Belanda, jadi, bikin di Indonesia. Betul, rumahnya ada tamannya di depan. Ada ruang tamu, terasnya dulu. Terus ada ruang tamunya, ada kamar-kamar. Jadi bukan kalau misalnya di Indonesia kan masuk rumah udah entah ruang tamu kayak entah dapur belok kemana, pokoknya asal aja ya. Ya. Terus ada tamannya, ada pengairannya, sistem air bersihnya. Perumahan modern lah. Perumahan modernnya betul. Belanda yang bawa ya ini. Nah, orang-orang Betawi bilangnya Bouwplok. Makanya ada gado-gado Bouwplok. Oh, karena tidak bisa nyebut secara Bouwplok. Belanda, dipersimper. Betul. Bouwplok. Jadi Bouwplok. Betul. PLO. Kantornya itu dulu di Jalan Cut Mutia. Nah, gedung Bouwplok itu jadi Masjid Cut Mutia sekarang. Oke. Kalau lewatin Menteng ada masjid, nah itu dulu. Jadi kawasan Menteng itu dulu kawasan Eropa yang dijadikan lingkungan yang berkelas tinggi lah gitu ya. Jadi para investor-investor Belanda itu kalau lagi berkunjung ke pasti Indonesia, ke nah kan dia sistemnya saham kan, ada pemegang-pemegang saham tuh pengen invest real estate di Indonesia. Oh, oke. Pokoknya dia sistemnya saham. Kayak orang Indonesia yang mau beli properti di Singapura gitu ya. Orang yang bagi kita yang baru mau belajar saham sekarang udah sebenarnya udah ada dari VOC dulu, ya. Dari tahun 1600 di Belanda udah menetapkan sistem company. Jadi benar-benar pengusaha-pengusaha Belanda yang kaya memang beli tanah di Indonesia. Beli tanah di Indonesia, beli betul. Makanya jadi kawasan Menteng itu. Betul. Makanya dan Menteng itu jadi taman kota pertama. Jadi kan bangun rumah ya bangun aja. Tanah di belakangnya buat nanam, buat apa? Nggak dibikin taman, sistem pengairan, pembuangan, toiletnya. Termasuk kawasan bisnis berarti di ini juga? Bukan, kota tua. Oke, kota tua. Kalau bisnis itu dulu nah ada lagi yang seru nih. Jadi dari 1970 itu karena kan ya balik lagi di Belanda itu juga terkenal dengan korupsi. Jadi nggak bertahan lama lah si Bouwplok itu. Nah, ya si Bouwplok itunya nggak ada, tapi gedungnya kan tetap ada, terkenal. Dan orang-orang tahu. Akhirnya tahun 1970 dijadiinlah tempat kayak kawasan Menteng itu jadi tempat untuk para diplomat, menteri-menteri kepresidenan. Karena kan udah terkenal dengan kawasan elit. Yang sistem airnya, sistem pembuangannya udah dipikirin. Jadi ibaratnya kalau elit-elit dari sana datang ke Indonesia pasti stay-nya di situ. Di situ. Nah, kan balik lagi nih. Ada orang mau ngapain? Orang Belanda datang ke Indonesia pasti untuk berbisnis dong. Bener, berbisnis. Kalau dia mau berbisnis, ada ininya dong yang lawan bisnisnya dong. Orang yang diajak berbisnis. Orang yang diajak berbisnis itu biasanya kan sultan-sultan dari Jawa. Orang-orang kaya, kaum pengusaha-pengusaha ningrat, betul. Kaum ningrat yang ada di Pulau Jawa, dari Makassar, dari yang banyak dari daerah-daerah buat Madura. Ketemu mereka mau datang ke Pulau Jawa. Nah, kan tadinya dia adanya di Sunda Kelapa. Iya. Akhirnya si orang Belandanya itu orang kaya Belanda tinggal di Menteng. Nah, si orang ningrat Jawa ini datangnya ke Mangga Besar karena kan pengen deket kantor VOC. Oh, kantor VOC-nya. Kantor-kantor. Jadi kalau ada keperluan, mau deketin kantor. Supaya gampang ya? Supaya gampang dia tinggal di Mangga Besar. Nah, kenapa Mangga Besar? Karena di situ memang ada mangga yang pohon mangga gede banget dan selalu berbuah. Jadi itu dulunya gitu. Dulunya. Jadi ada patokan ketemunya yang gampang ketemu. Iya, itu di situ aja di Mangga Besar. Jadi itu juga tempat permukiman para pendatang terutama ningrat Jawa. Oh, jadi permukiman. Titik kumpul. Nah, betul. Titik kumpul para pebisnis antara pebisnis Belanda dan pebisnis Indonesia ya. Nah, nama Mangga Besar itu kan identik dengan kehidupan malam. Iya dong. Nah, selain ningrat, yang tidak ningrat juga melihat peluang dong. Oh iya, pasti perputaran uang di sana tinggi ya. Perputaran uang di sana tinggi.
tinggi. Oh iya, benar. Jadi para yang ningrat berkumpul, sultan dari Belanda, dari luar negeri kumpul, ketemu. Duit di situ aur-auran, belum lagi dia bawa ajudan. Iya. Nah, terus udah gitu nggak mungkin sehari 2 hari. Kalau dari nggak bisa kayak dulu Jawa naik kuda mah bisa berhari-hari tuh perjalanan. Iya, istirahat juga ya. Dari Surabaya, dari Semarang, nggak usah gitu deh, dari Banten mau ke sini aja. Iya, dari luar pulau lebih ini lagi. Banyak peluang-peluang itu dong. Pekerjaan gimana mereka makan di sana, seks komersial. Iya. Oh, ada juga ya. Betul. Hiburan ya. Hiburan malam, Deng, betul. Nah, karena banyak bos-bos dan pebisnis kaya Indonesia maupun luar negeri, makanya banyak tempat hiburan atau prostitusi. Memang terkenal dari tahun 1800. Memang sejarahnya begitu ya. Iya, ternyata kenapa di Mangga Besar banyak tempat makan, betul, banyak hotel. Karena perputaran uang tinggi banget di situ di Mangga Besar. Nah, karena saking terkenalnya banyak juga lama-lama cewek-cewek dari Makau tuh diimpor. Memang karena di situ biar pilihannya tidak hanya lokal, tapi internasional ya. Internasional. Namanya Makaupo. Memang hiburan malam itu udah terkenal banget, dan kenapa di Mangga Besar itu yang jualan makanan dari pagi sampai malam nonstop 24 jam. Karena siangnya dijadiin bisnis, malamnya dijadiin hiburan malam. Oh iya, wajar lah, 24 jam nonstop ya. Jadi buka bakmi pagi buka, siang buka, malam buka. Oh iya. Muter terus tuh ya, luar biasa ya. Jadi terus. Sejarahnya gitu ya? Sejarahnya gitu, kenapa Mangga Besar kok bisa jadi tempat hiburan malam. Gitu. Iya. Jadi abis hiburan malam kan capek, lapar juga. Iya makan betul. Yang makan bukan cuman yang ningratnya doang kan, ajudan semua makan. Yang nganterin juga. Yang nganterin Angelo. Angelo. Iya dong. Yang disewa juga makan. Iya, semuanya makan, yang nganterin. Tapi waktu zaman Ali Sadikin kan dulu pernah zaman gubernur yang dulu ya. Gubernur yang dulu pernah diresmikan, dilegalisasi. Dilegalkan yang khusus di area sana. Red Districtnya itu ya. Iya, benar-benar, gue juga pernah dengar. Nah, itu nanti kita bahas lagi deh. Ini karena perubahan nama Jakarta aja dan kita unik. Mau bahas perubahannya dong. Kalau sejarah-sejarah di luar itu nanti kita bisa bahas lagi. Ini obrolan ini bikin pinter banget dah. Dan itu sangat menarik. Sangat menarik. Banyak yang belum pernah dengar. Moga-moga banyak yang belum pernah dengar ya. Jadi bermanfaat gitu ya. Jadi minimal ada pengetahuan yang bisa diobrolin sama calon mertua, sama pacar ya. Saya tahu Om, kenapa Mangga Besar tempat prostitusi. Dulu Om suka nongkrong ya di Mangga Besar ya, Kak? Di pohon mangga itu ya? Semoga ini berguna buat teman-teman. Thank you atas waktunya ya teman-teman, mau dengerin obrolan kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di ngopi-ngopi selanjutnya. Hope to see you guys in the next video. Bye-bye.